Tidak ada kekuatan apapun di alam semesta ini melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Inilah makhluk-makhluk tunduk. Tinggal satu yang sering melanggar. Inilah Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Tidak ada kekuatan apapun di alam semesta ini melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semua makhluk yang Allah ciptakan tunduk kepadanya. Langit tunduk, bumi tunduk, pohon-pohonan tunduk. Apa kata Allah? Wahai pohon tumbuhlah, maka dia tumbuh. Wahai pohon berbuahlah, maka berbuah. Wahai pohon gugurkan daun-daunmu, maka pohon-pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Sekalipun pohon itu tidak mati. Itulah di musim gugur Allah menunjukkan kepatuhan alam semesta kepadanya. Suatu saat Allah akan menunjukkan bahwa langit yang tegak ini, langit yang terbentang ini tunduk terbentang karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya suatu saat Allah akan perintahkan langit membelahkan dirinya, maka terbelahlah. Idzas samaa'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ketika langit terbelah dan dia mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala agar dia membelah dirinya, maka terbelahlah. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Suatu saat bumi akan membentangkan dirinya dan dia menghampar serata-ratanya. Tidak ada gunung, tidak ada lembah. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bumi akan menjadi datar. Itulah padang mahsyar di hari itu. Ini atas tunduk kata Allah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Karena ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makhluk-makhluk tunduk. Tinggal satu yang sering melanggar. Inilah manusia. Manusia seringkali mencari-cari alasan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Manusia seringkali ngeles supaya dia menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia seringkali mencari uzur bagaimana caranya supaya dia tidak sempat membaca Quran, tidak sempat sholat tahajud, tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali manusia berusaha menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah perintahkan agar manusia tunduk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang sudah beriman. Yang sudah beriman, dia sudah komitmen, siap ikut Allah. Makanya Allah panggil, Allah undang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang sudah beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum turhamun la'allakum tattaqun. Begitulah kita semua senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersungguh-sungguh mentaati Allah, supaya kita tidak ada alasan untuk menghindar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita miliknya, kita pasti akan kembali kepadanya dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kepadaku kata Allah, engkau pasti kembali dan aku pasti akan menghisap kalian. Pemandangan yang paling menakutkan adalah ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita disidang, kita mempertanggungjawabkan sekecil apapun waktu, kesehatan, mata, tangan, kaki. Ini semua akan bersaksi dan kita semua tidak akan bisa menghindar dari persaksian anggota tubuh kita. Dan di hari itu Allah Subhanahu wa taala
akan menutup mulut yang suka mencari uzur ini, mulut yang suka berbohong ini, mulut yang suka menipu ini. Makanya di hari itu anggota tubuh akan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudara-saudara, Abi sekarang menghadiri acara Aksi Bantu Indonesia yang diprakarasai oleh ACT. Tahu nggak apa itu isinya? Ternyata isinya adalah sahabat Umi. Umi singkatan daripada Usaha Mikro Indonesia. Ternyata ini bukan hanya singkatan, ini juga benar-benar ACT akan hadir untuk menyalurkan sedekah dan infak kepada ibu berapapun. Dimulai dari 1.000 perak silahkan untuk dikirimkan melalui ACT dan kemudian nanti akan dijadikan sebagai modal usaha kaum ibu di rumah-rumah mereka yang mereka terdampak oleh COVID-19. Perhatikan mereka sekarang sudah dimulai pasar sedekah. Nih, lihat. Nih ada yang ibu jual sayuran, kemudian ada yang menjahit. Di sini ya, ini lihat. Ini ya. Sudah habis ya, sudah habis tuh. Masalah laku semua. Jadi luar biasa. Pokoknya silahkan. Ayo kita kaum ibu Umi bergerak untuk menyelamatkan ekonomi di rumah-rumah mereka bersama ACT. Silahkan salurkan infak Anda. Semoga Allah berkahi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.